Halo para pendengar, selamat datang dan kembali lagi dengan aku di channel Kolong Kamar. Dan pada kali ini aku akan membahas tentang salah satu mitos dan misteri mengenai salah satu tempat, yakni tempatnya Jembatan Merah di Surabaya. Tapi sebelum itu mohon maaf sebelumnya karena udah lama sekali nggak upload. Ya karena emang kerjaan lagi numpuk jadi belum sempet bisa bikin video lagi. Dan kali ini akan mulai bikin video lagi. Dan sebelum mulai, jangan lupa buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video dari channel ini. Dan jangan lupa buat komen jika ada hal, mitos, ataupun misteri yang kalian rekomendasikan buat dibahas di channel ini. Kalau begitu, kita mulai ceritanya. Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang bisa dibilang penuh sekali dengan sejarah. Dan bahkan kota yang satu ini pun juga disebut sebagai kota pahlawan karena pada masa lalu telah terjadi perlawanan dari masyarakat Surabaya terhadap penjajahan. Kota Surabaya ini juga memiliki beberapa tempat bersejarah yang selain itu juga memiliki beberapa tempat yang konon kabarnya dikatakan angker atau memiliki hal-hal mistis di dalamnya. Seperti salah satunya adalah Jembatan Merah Surabaya. Makhluk tak kasat mata itu dikatakan juga bergerak mendiami satu tempat yang dianggap angker oleh orang di sekitarnya. Tidak cuma itu, rumah, gedung, atau pepohonan juga ada beberapa yang ditempati oleh makhluk tak kasat mata. Selain pepohonan, gedung, bekas suatu tragedi, ternyata ada juga makhluk astral yang menjadi penunggu di suatu jembatan. Salah satu jembatan yang bisa dibilang cukup angker dan ditempati oleh banyak sosok astral konon kabarnya adalah Jembatan Merah Surabaya ini. Saat melintasi jembatan ini, kerap sekali tercium bau anyir atau bau yang kurang sedap yang entah dari mana sumbernya. Tidak sedikit pula orang yang mengaku melihat penampakan hantu di Jembatan Merah ini. Banyak pengendara yang lewat di situ mengaku bahwa mereka juga mendengar suara dari seseorang yang tidak tahu asalnya meminta tolong, dan ada juga yang melihat penampakan dari sosok yang sebagian anggota tubuhnya hilang atau tidak lengkap. Banyak orang juga yang mengaku kerap mencium bau yang bisa dibilang ada yang bilang bau anyir, ada yang bilang bau harum, dan itu pun tidak tahu dari mana sumbernya. Tapi yang pasti sumbernya berasal dari Jembatan Merah ini. Percaya atau enggak percaya, beberapa tempat yang disebut memiliki sejarah berdarah pada masa lampau hingga kini masih menyisakan hal-hal mistis, karena memang di mana ada sesuatu yang tragis pasti akan meninggalkan sesuatu hal yang negatif di tempat tersebut. Seperti salah satunya Jembatan Merah ini yang merupakan medan perang antara Belanda melawan masyarakat Surabaya. Asal-usulnya jembatan ini merupakan jembatan yang menghubungkan Jalan Raja Wali dan Jalan Kembang Jepun. Dan jembatan ini dibangun atas kesepakatan Pakubuwono II dari Mataram dengan VOC sejak tahun 1743 pada bulan November tanggal 11. Jembatan ini dikenal dengan Jembatan Merah setelah terjadi pertumpahan darah di lokasi ini. Titik utama pertempuran yang dipimpin oleh Bung Tomo tersebut terjadi di kawasan Viadak yang berjarak sekitar 500 meter dari Jembatan Merah ini. Tidak hanya itu, sekitar 50 meter di sebelah barat Jembatan Merah ini merupakan lokasi meledaknya mobil Brigadir Jenderal AWS Malabi yang merupakan pimpinan tentara dari Sekutu. Sementara itu, Jembatan Merah yang sempat mengalami perubahan fisik pada tahun sekitar 1890-an, yang dulunya pembatas Jembatan Merah ini terbuat dari kayu, diubah menjadi besi, yang kini pemandangan Jembatan Merah ini hampir sama dengan jembatan lain yang ada di kota-kota lain. Yang menjadi perbedaannya hanya warna yang berwarna merah pada jembatan tersebut. Itu tadi pembahasan tentang salah satu tempat horor, yakni Jembatan Merah di Surabaya. Apakah kalian percaya atau enggak? Hal itu aku serahkan kepada kalian semua. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share channel ini. Dan jangan lupa buat tekan tombol loncengnya agar kalian semua enggak ketinggalan
update kisah dan cerita horor dari channel ini. Selain itu juga kalian bisa ikuti sosial mediaku, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian dulu dan ingat jangan lupa cek kolom kamar kalian sebelum tidur.